Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Safina Aini and I come from TBIB. I would like to explain about speech act in pragmatic lessons. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai speech act pada pelajaran pragmatik. Jadi dalam bahasa Indonesia, speech act itu adalah tindak tutur. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan dalam video ini. Nah, jadi teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filosofer dari Inggris yang bernama Ludwig Wittgenstein. It's usually attributed to the Oxford philosopher G.L. Austin. Jadi kemudian pada teori ini juga diperkenalkan oleh seorang filosofer yang berasal dari Oxford University yang bernama G.L. Austin. The basic idea which were formed by him in the late of 1930 were presented in his lecture given at Oxford in 1952 until 54 and later in his lectures at Harvard in 1955. Jadi ini merupakan sebuah teori yang digagaskan oleh G.L. Austin yang kemudian diperkenalkan kepada dosennya di Oxford University pada tahun 1952 dan kemudian juga diperkenalkan kepada dosen G.L. Austin yang berada di Harvard pada tahun 1955. Nah, teori ini kemudian dikembangkan kembali oleh seorang filosofer dari Oxford University yang tidak lain merupakan murid dari G.L. Austin yang bernama John R. Searle. Jadi speech act itu adalah simply stated, the central tenet of speech act is that the uttering of a sentence is or is part of an action within the framework of social institutions and conventions. Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia dijelaskan, merupakan teori yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan tindak tutur. Nah, jadi ini merupakan ungkapan atau tindak tutur di dalam bahasa Indonesia. Speech act ini dibagi menjadi dua, yaitu performative versus constantive. In the 1930s, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrines is what is now called descriptive fallacy, namely the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statement. A particular version of the descriptive fallacy is the so-called verificationist thesis of meaning, namely the idea that unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. It was a Chinese philosophical background that Austin set about developing this theory of speech. Jadi kemudian Austin mengembangkan teori ini menjadi dua poin yang penting. Yang pertama adalah he noted that some ordinary language sentences are not employed to make statement and hence cannot be said to be true or false. Jadi poin pertama yang terpenting adalah beberapa bahasa itu tidak hanya bisa dibuat sebagai statement atau pernyataan. Oleh karena itu, dia tidak bisa dibenarkan benar atau salahnya. Seperti dalam contoh kalimat good morning, selamat pagi. Nah, pada kalimat ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah pernyataan karena tidak bisa deteksi benar ataupun salahnya. Yang kedua dan yang lebih penting yaitu Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a threat conditional analysis in a similar fashion. The point of uttering such a sentence is not just to say things, but also actively to do things. Jadi menurut Austin, sebuah perkataan itu tidak hanya menunjukkan suatu pernyataan, tapi juga sebuah perintah untuk melakukan sesuatu. In other words, such utterance have both a descriptive and effective aspect. Maka dari itu, kalimat itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu descriptive dan effective aspect. Accordingly, Austin called them performatives. Austin menyebutnya sebagai kalimat performatives. Jadi kalimat performatif itu secara lebih jelasnya adalah are sentences that denote an action
that are meant to inspire an action, merupakan sebuah kalimat yang menginspirasikan untuk melakukan sesuatu. And he distinguished them from assertion or statement-making utterance, which he called constatives. Nah, yang klasifikasi yang kedua yaitu constative, yang bermakna describe something true or false, yang mendeskripsikan sesuatu benar ataupun salah. Declarative sentence itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, they are not used intentionally to say anything. Dia tidak digunakan untuk mengatakan sesuatu. True or false about states of affairs in the external world. Yang kedua itu their use constitutes part of action. Contohnya seperti dalam my daughter is called Elizabeth. Nah, di dalam kalimat ini tidak dikatakan benar atau salah, cuman untuk di kalimat ini bisa dijelaskan di mana bagian benar atau salahnya. Saya akan menjelaskan mengenai explicit versus implicit performatives. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikenal dengan kalimat explicit dan implicit. Jadi, kalimat explicit performative are performative utterance which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Jadi merupakan sebuah kalimat yang ungkapannya itu jelas tentang apa yang akan dilakukan. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu implicit performatives are performative utterance in which there is no such a verb. Dalam kalimat ini tidak dijelaskan kata kerjanya secara nyata. Untuk contoh dari explicit performatives, I now pronounce your husband and wife. Secara jelas mengatakan bahwasanya I now pronounce your husband and wife. Yang contoh untuk implicit adalah surrender immediately. Jadi ini merupakan makna tersirat atau tidak secara langsung.